Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tugas kali ini tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1.A.6, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya sendiri, Fadila Mega Selviana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Sisi sebelah kanan saya, beliau Pak Agus Salim Mulyadi selaku fasilitator. Dan sebelah kiri saya, beliau Pak Supriyanto Helmi Tanjung, beliau selaku pengajar praktek. Tujuan pembelajaran khusus di modul 3.1.A.6, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lembaga yang lain. Wawancara yang ke-1, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Nikmatun Celia SPD, dari TK Aisyah 14 Sogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Mega Selviana, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Bu Nikmatun Celia, untuk menanggapi tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Bu Nikmat. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi Bu Mega. Bu Nikmat, boleh saya minta waktunya sebentar, nggih? Boleh. Ini saya ada tugas guru penggerak angkatan 7 di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, di mana dalam modul ini itu ada kasus yang tergolong dilema etika dan ada yang tergolong bujukan moral. Menurutnya Bu Nikmah ini, kasus-kasus yang pernah dihadapi di TKS yang 14 Suko ini, kira-kira kalau yang termasuk dilema etika itu yang mana, dan yang termasuk bujukan moral itu yang seperti apa, Bu Nikmah? Untuk mengetahui dilema etika dan bujukan moral, bahwa dilema etika itu benar melawan benar. Benar lawan benar. Sedangkan bujukan moral di sisi satu benar, di sisi satunya salah. Oh, berarti kalau dilema etika itu benar lawan benar, kalau bujukan moral itu benar dan satunya salah ya, Bu ya? Untuk selama ini Bu Nikmah, bagaimana Bu Nikmah mengambil keputusan, apalagi jika di dalam kasus tersebut ada kepentingan yang sama-sama benar atau yang dimaksud tadi dilema etika atau yang mengandung nilai kebajikan? Kalau Bu Nikmah itu bagaimana tindakannya, pengambilan keputusannya? Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Maksudnya sekolah saya ya, itu di dalam pengambilan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang terjadi, mengumpulkan fakta-fakta. Setelah itu kita mencari solusi dengan pertimbangan untuk diselesaikan masalah tersebut. Jadi langkah-langkahnya itu tadi identifikasi dulu ya Bu Nikmah ya, kemudian mencari, mengumpulkan fakta, kemudian baru dicarikan solusi yang tepat, ya Bu. Langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bu Nikmah lakukan selama ini? Yaitu tadi ya Bu ya, dengan identifikasi kasus, kapan terjadinya, di mana kejadiannya, dan siapa yang terlihat, terus memanggil kedua belah pihak untuk konfirmasi, dan selanjutnya mencari solusi dengan kolaborasi dengan semua pihak yang terkait. Berarti identifikasi, kemudian tadi mengumpulkan fakta-fakta ya, kemudian memanggil siapa aja yang terlibat, dan kemudian Bu Nikmah baru menemukan solusi bersama-sama ya, tentunya mengambil keputusan secara bersama-sama yang bertanggung jawab. Kira-kira hal apa saja yang Bu Nikmah selama ini lakukan yang Bu Nikmah anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tadi? Kembali lagi di dalam pengambilan keputusan biasanya kami musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena dengan musyawarah kita nanti akan menghasilkan mufakat itu. Berarti saling bertukar pikiran untuk mencapai solusi yang tepat ya Bu ya? Iya. Kira-kira Bu Nikmah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika ini? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah setiap keputusan mempunyai resiko. Jadi semua keputusan itu memiliki resiko,
dan dengan cara musyawarah yang bisa menciptakan keadilan untuk semuanya. Jadi kalau kita dengan musyawarah kan bersama-sama, jadi kita nanti akan menemukan keadilan dalam hasilnya itu tadi. Hasil musyawarah itu tadi. Jadi resikonya memang ada ya Bu ya. Kemudian bagaimana caranya biar adil ya dalam mengambil keputusan, tidak maksudnya membuat salah satu pihak dikecewakan ya. Apakah Bu Nikmah memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau mungkin kalau di TK ini biasanya langsung diselesaikan di tempat, atau mungkin Ibu sudah meraih waktu jangka panjang untuk menyelesaikannya? Kira-kira seperti apa Ibu prosedurnya? Gini Bu, terus terang tidak ada jadwal tertentu. Karena kita kan, kalau kita ada jadwal kan otomatis kita berharap ada kasus. Nah, sedangkan kalau misalnya jika nanti kita langsung ada kasus, nanti kita langsung tangani yang agar tidak berkepanjangan. Berarti langsung kalau misal ada suatu problem langsung diselesaikan di tempat ya Bu ya, spontanitas ya. Bu Nikmah, selanjutnya adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nikmah dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tentu saja ada. Untuk pengambilan keputusan dengan cara meminta pertimbangan Dewan Guru lainnya, atau kita bisa juga minta dengan komite, atau bisa juga dengan pengawas. Jadi kita ada masukan-masukan, jadi kita tidak gampang untuk mengambil keputusan. Kemudian ini Bu Nikmah, dari semua hal yang Ibu sampaikan ini, pembelajaran kira-kira apa yang bisa Ibu petik dari kasus dilema etika ini Bu, yang sudah terjadi di TKS ini? Pembelajaran yang didapat adalah setiap pengambilan keputusan haruslah dilakukan dengan musyawarah demi keadilan bersama. Dan apabila ada kasus, jangan sampai menunda-menunda, karena menunda-nunda tidak baik. Setiap pengambilan haruslah ada manfaatnya dan paling kecil resikonya. Jadi kita itu langsung, nggak boleh terus besok enggak. Jadi ketika ada kasus kita langsung diselesaikan. Iya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih karena wawancara hari ini saya semakin tercerahkan ya terkait modul 1 modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, dan belajar juga dari pengalaman jenengan ya. Sekali lagi terima kasih Bu Nikmah. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah saya Bu Nikmah Jalia terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang kedua, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Rijanu Alami SPD, Kepala SDN 1 Tritunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Mega Sarfiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan membuat video tentang demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin kepada Kepala SDN Negeri 1 Tritunggal. Mohon izin Pak Nge, nanti untuk sesi ini akan direkam sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Ya. Assalamualaikum Bapak Rinjan. Waalaikumsalam Bu Indra. Sehat, alhamdulillah. Boleh Pak minta waktunya sebentar ya Pak ya? Iya. Ini saya ini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Pak. Ini ada tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dalam sebagai pemimpin ya, untuk terkait modul 3.1 tentang dilema etika. Iya. Kebetulan ini Bapak selama ini saya ingin mengulik informasi dari Bapak, kemudian belajar pengalamannya Bapak juga. Iya, sharing aja. Bapak, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin rujukan moral? Baik Bu, menurut saya jadi permasalahan itu kan banyak yang salah satunya kita dihadapkan pada benar dan benar. Di rujukan moral itu nanti sudah salah, tapi kita berusaha dibujuk menjadi
kontraktual itu benar lawan salah. Namun bagaimana caranya bisa dirubah untuk menjadi benar gitu ya Pak ya. Jadi selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan ini ya, di SDN Negeri Tunggal ini, terutama untuk kasus-kasus dilema etika itu, Bapak ini sudah melakukan apa ya, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Sekiranya ini selama ini yang sudah Bapak terapkan tentang nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Jadi begini ya, di dalam keputusan tentu yang paling utama saya mencari sumber informasi yang tepat dari berbagai pihak. Belum nantinya saya juga meminta pendapat bersama dari guru, saya nah di situ nanti tentu dari pendapat mereka, dari informasi yang tepat, insya Allah nanti akan menghasilkan sebuah keputusan tetap. Jadi keputusan nantinya yang tentunya kita harapkan berdampak positif pada saya. Itu yang menjadi pokok. Jadi Bapak mencari dulu informasi dari beberapa pihak, kemudian menyimpulkan ya Pak, baru memutuskan. Oh jadi itu Bapak. Terus untuk ini kira-kira hal-hal apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif ya Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Baik, yang menjadi hal yang paling efektif tentu menurut saya ya ini adalah fakta dari permasalahan tersebut. Jadi sebelum saya mengambil keputusan, saya akan mencari fakta yang tepat. Terus yang kedua, yang paling efektif tentu adalah kesepakatan bersama, bermusyawarah. Jadi kita musyawarah bersama teman-teman, bersama masyarakat. Contoh permasalahan yang melibatkan siswa tentu kita harus melibatkan musyawarah. Jadi musyawarah untuk menghasilkan kata-kata. Oh, jadi saya paham ya Pak ya. Iya. Dalam hal ini ya Pak ya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak laksanakan selama ini? Baik ya, sebuah keputusan tentu yang paling utama kita bisa mengakomodir semua pihak. Contoh mengakomodir nanti ada satu pihak yang tentu akan merasa tidak berkomunikasi. Nah ini menjadi sebuah tantangan tersebut. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin untuk mengatasi masalah tersebut yang tidak menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan. Jadi kita harus mencari formula atau mencari solusi yang tepat, tidak mengurangi rasa kejanggalan pada orang lain, tetapi keputusan yang kita buat nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih besar manfaatnya bisa dibanding dengan keputusan yang jadi kita melihat juga tantangan itulah yang menjadi tantangan karena sebuah keputusan tidak bisa menang. Jadi bagaimana caranya semua pihak itu terakomodir, tidak ada yang istilahnya merasa dikecewakan. Ya. Kemudian ini Bapak, apakah Bapak ini sudah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau rencana jangka panjang untuk menyelesaikannya berupa prosedur atau apa yang bisa Bapak jelaskan? Baik, ya. Secara spesifik tidak ada jadwal tersendiri, cuman kita juga harus melihat permasalahan yang ada. Kalau permasalahan tersebut sangat penting dan harus diputuskan, maka mau tidak mau tapi tetap tidak usaha. Tetapi ketika permasalahan tersebut masih bisa keputusannya masih bisa di-pending, kita tentu harus kita mempunyai waktu dengan waktu. Yang pertama tadi mencari informasi sebanyak mungkin, fakta sebanyak mungkin, identifikasi masalah. Setelah itu kita musyawarah, baru kita benar-benar membuat sebuah keputusan yang tepat. Jadi tergantung informasi. Tidak ada jadwal sih, cuman step atau tahap kita harus kita jalan sebelum kita pikir dengan teman sebelum kita mengambil. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu Bapak? Baik, sangat ada ya. Jadi orang-orang di sekitar kita ini juga adalah sebuah hal yang luar biasa. Kita libatkan mereka dalam mengambil keputusan agar nantinya
hasil keputusan yang nantinya kita ambil bersama, ketika ada segala sesuatu, maka kita harus bertanggung jawab bersama. Walaupun tanggung jawab kepada pimpinan, tapi dari segi musyawarah tadi yang kita libatkan teman-teman, kita ada apa nanti kita bisa menanggung. Yang kedua adalah fakta. Fakta ini adalah faktor yang paling penting. Kita tidak boleh percaya atau kita harus sabar pada satu sumber. Jadi kita harus mencari banyak sumber, di mana sumber-sumber itu kita analisa bersama, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak tepat. Itu faktor dua. Kemudian ini Pak, selanjutnya dari semua hal yang pernah Bapak sampaikan ya, terutama tadi mencari fakta, terus mengambil musyawarah, terus mufakat, kemudian bagaimana mengakomodir semua pihak agar nggak merasa dikecewakan ya Pak ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam ini Pak? Baik, pelajaran yang penting tadi itu menurut saya adalah terkait dengan pasti ada segala sesuatu yang menjadi hambatan, dan hambatan itu bagaimana kita menghindari. Jadi kita harus bisa mengelola sebuah hambatan itu, mengelola sebuah konflik. Dan yang kedua yang berkesan tadi tentu dengan kita harus mempertimbangkan dengan tes. Jadi memang keputusan kita itu bagus, tapi ketika mendapatkan pendapat atau dari orang lain, maka keputusan tersebut menjadi lebih bagus. Semakin dikuatkan. Semakin ada masukan, ada kritikan, itu pasti akan menjadi bagus. Semakin kokoh ya tentunya. Ya, alhamdulillah Bapak, terima kasih atas waktunya Pak Ridwan. Dengan wawancara ini saya semakin paham tentang apa sih dilematika, kemudian bagaimana penanganannya ya Pak ya. Dan menyerap pengalaman Pak Ridwan tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak ya waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk tugas saya di JGP Angkatan 7. Tetap semangat. Terima kasih Pak. Demikian wawancara saya dengan Bapak Ridwan selaku Kepala SDN Negeri 1 Tegal tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam kasus dilema etika. Terima kasih sekali lagi Pak Ridwan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang ketiga, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Lilis Saada, SPDMM, selaku Kepala SDN Kebalan Dono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Mega Salviana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Lilis Saada selaku Kepala SDN Negeri Balandono untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Mega. Boleh minta waktu sebentar? Ya boleh. Nah, hari ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual Bu. Tugas guru penggerak Angkatan 7. Kebetulan ini mewawancarai kepala sekolah untuk belajar tentang nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin untuk mengambil keputusan. Monggo Bu Mega. Bagaimana Bu Lilis kabarnya? Baik-baik. Bu Mega gimana? Alhamdulillah baik. Iya, semoga baik-baik semua. Bu, untuk pertanyaannya nanti kurang lebih ada sekitar 8 pertanyaan. Ya. Tidak mengganggu waktu Oh, betul, saya sedang free hari ini. Alhamdulillah sedang free ya Bu ya. Ya, ini Bu, selama ini kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? untuk mengetahui kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, nah, saya akan mengidentifikasi kasus ini itu benar melawan benar atau benar melawan salah, itu yang termasuk dalam bujukan moral. Oh, jadi kalau dilema etika menurut jenengan itu benar lawan benar ya. Jadi kasusnya yang dihadapi itu benar sama benar. Kemudian kalau bujukan moral ada benarnya, ada salahnya. Untuk yang kedua ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
Dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya langkah pertama yang saya laksanakan yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Cari tahu dulu ini masalah apa, akarnya di mana, dan seperti itu. Setelah itu mengumpulkan fakta-fakta, kebenarannya itu di mana, apa yang sedang terjadi dalam kasus ini, siapa saja yang terlibat dan seperti itu. Setelah itu saya akan mengumpulkan semua yang bisa saya ajak bicara, bisa saya ajak berkolaborasi seperti guru, komite, orang tua, wali murid, anak-anak. Ini untuk mencari solusi secara bersama dan nantinya keputusannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan kan seperti itu demi kepentingan bersama. Jadi ibu mencari fakta-fakta, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian nanti sama-sama nih semua warga yang ada di sekolah, kemudian iya keputusannya itu yang secara bersama. Kemudian ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Lilis lakukan selama ini? Seperti yang saya bilang tadi ya, langkah-langkah atau prosedurnya yang pertama ya mengidentifikasi kasus itu, kapan terjadinya, di mana kejadiannya, siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Setelah itu saya akan memanggil siapa saja yang terlibat dalam kasus itu untuk mencari informasi lah, menggali informasi kenapa sampai seperti itu kan seperti itu. Nah, terus selanjutnya ya mencari solusi tadi secara berkolaborasi bersama-sama, bermusyawarah dengan seluruh komunitas di sekolah saya. Jadi identifikasi yang Bu lakukan itu terperinci ya, supaya tidak salah langkah. Hal apa saja ya Bu Lilis ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya? Iya, kalau dalam penanganan kasus dilema etika, tentunya hal-hal yang sangat efektif ya pengambilan keputusan secara bersama, secara musyawarah mufakat. Karena nanti hasil apapun kalau dimusyawarahkan itu akan bisa diterima orang banyak dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan. Jadi keputusannya diambil bersama untuk keperluan bersama. Kemudian ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada ya? Iya ada, tentu ada itu. Karena semuanya kan tidak berjalan mulus. Nah, biasanya ya tantangan yang sangat saya hadapi dalam pengambilan keputusan ini. Tentunya ada yang bertentangan dengan apa yang sudah kita musyawarahkan, bahkan itu mesti ada yang bertentangan. Nah, untuk menangani ini, saya sebagai pemimpin di lembaga ini ya, saya harus bertemu dengan pihak yang bertentangan tadi, mengobrolkan lagi kelanjutannya, enaknya bagaimana, karena ini juga demi kepentingan bersama seperti itu, demi keadilan bersama. Tentunya kan punya resiko setiap pengambilan keputusan Bisa ada pro kontranya ya. Untuk selanjutnya Bu Lilis ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu terkait penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu lakukan itu? Apakah ada jadwal langsung atau mungkin jadwal yang terencana atau mungkin tempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu ya? Untuk menentukan ini bisa mencari solusi langsung apa tidak, itu saya mengidentifikasi dulu kasusnya ini seberat apa gitu ya. Misalnya kok kasus ini harus segera diselesaikan, urgent penting ya, saya akan mengeksekusi saat itu juga. Tapi tetap dengan melibatkan seluruh komunitas yang ada di lembaga saya. Nah, apabila kok ini kasusnya kelihatannya ringan lah, ya mungkin kita bisa membuat jadwal, menyesuaikan jadwal dengan teman-teman saya, komite orang tua, untuk bisa membahas ini secara bersama-sama itu kapan, seperti itu, agar tidak berkepanjangan kasusnya ini. Ya. Kalau di jadwal ya jadwal sesegera mungkin. Seperti itu. Berarti tergantung berat kasusnya ya Bu. Kasusnya itu seberat apa? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini? Tentunya
banyak faktor dan banyak orang juga gitu ya. Yang selalu membantu saya dalam pengambilan keputusan ini ya guru-guru saya dan yang selalu mendampingi saya ini. Terus orang tua, wali murid, terus murid juga bisa, terus dinas mungkin bisa kan, mungkin pengawas sekolah itu juga bisa. Itulah mereka ini yang faktor-faktor yang bisa membantu saya dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan di etika itu? Selama ini setelah saya mengalami beberapa kasus dilema etika dan mencari keputusannya untuk dapat dipergunakan secara umum demi kepentingan umum ya, pembelajaran yang bisa saya ambil ya, saya musyawarah itu memang sangat penting dalam pengambilan keputusan apapun. Itu musyawarah yang harus dikedepankan karena nanti menyangkut dengan kepentingan umum, kepentingan bersama. Apabila ada kasus, jangan sampai menunda-nunda, segera diselesaikan. Karena setiap pengambilan keputusan itu harus membawa manfaat dan beresiko kecil. Itu harus yang kita pegang teguh. Itulah yang dapat saya petik dari pembelajaran selama ini mengenai kasus-kasus yang sudah saya alami. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas waktunya kali ini yang Bu ya. Pada kesempatan kali ini saya bisa mewawancara jenengan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi ya Bu ya. Akhirnya saya juga bisa mendapatkan ilmu, dapat insya Allah nanti ilmunya bisa saya manfaatkan terkait tugas saya di guru penggerak angkatan 7 ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Lilis. Maaf juga sudah mengganggu waktunya. Sekian wawancara saya dengan Ibu Lilis Saada selaku Kepala SDN Negeri Balandono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil refleksi setelah melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan ke-1. Hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal yang sudah dipelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian apa yang sudah didapatkan? Jawaban soal nomor 1. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan 3 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mengumpulkan fakta, kemudian mendiskusikannya untuk mencari solusi yang tepat. Yang kedua, meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan, mengapa dan apa yang membedakan? Jawaban pertanyaan yang kedua, dari wawancara yang sudah saya lakukan, yang pertama, persamaannya adalah di tahapan identifikasi. Yang kedua, tentang pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Yang ketiga, tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Untuk perbedaannya tentunya berbeda, karena kepala sekolah saya adalah kepala sekolah TK, sementara 2 kepala sekolah lain adalah kepala sekolah di sekolah dasar. Dari cakupan masalahnya tentu berbeda. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam mengalami keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Jawaban dari pertanyaan ketiga adalah, setelah saya melakukan wawancara, tentunya berdasarkan itu, dari ketiga kepala sekolah telah menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang kedua, pengajuan efektivitas pengambilan keputusan berdasarkan hasil wawancara saya. Beliau bertiga mengukur efektivitas berdasarkan uji benar lawan benar dan menggunakan tahapan uji intuisi dan uji peraturan.
Pertanyaan yang keempat adalah, pengalaman Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Jawaban pertanyaan yang keempat. Setelah saya melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah, jika saya mengalami kasus dilema etika, tentunya saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang kedua, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait. Yang ketiga, menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya akan menerapkannya jika ada kasus di sekolah saya, baik kasus merupakan dilema etika maupun bujukan moral, dan baik itu kasus yang saya alami sendiri maupun kasus orang lain. Dan jika memang itu kasus orang lain, saya akan mencoba dengan sesegera mungkin membantunya. Terima kasih. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan.